Yang ketiga, pilih jabatan dan lokasi formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Yang keempat, terakhir kita isi captcha di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, tinggal menghitung hari lagi, nanti kita sebagai guru honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 bisa memilih formasi teman-teman, yaitu tepatnya untuk pengumuman dan juga pemilihan formasi tahap 2 mulai tanggal 15 sampai 19 November. Nah, pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah cara memilih formasi P3K Guru tahap 2. Kira-kira data apa saja yang akan diisikan, bagaimana cara memilihnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, para peserta yang berhak untuk ikut seleksi P3K Guru tahap 2, ini adalah terdiri dari seperti ini. Sesuai dengan paragraf 9, seleksi kompetensi 2 Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 33. Pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahap 1, kemudian guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus seleksi kompetensi 1, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, lulusan PPG. Untuk poin pertama, yaitu THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang nggak lolos seleksi tahap 1, ini nanti memilih formasi untuk yang kedua kalinya. Sedangkan untuk guru swasta dan juga lulusan PPG memilih formasi untuk pertama kalinya. Bagaimanakah untuk memilih formasinya? Pertama-tama, di sini kita buka aplikasi Google Chrome, baik itu di HP maupun juga yang ada di laptop kita. Berikutnya, di sini kita bisa ketikkan saja yaitu sscsn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Selanjutnya, di sini ada tombol login. Kita klik saja login di sini. Kalau misalkan di sini ada tulisan direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru, maka teman-teman klik saja OK. Selanjutnya, di sini kita login dengan menggunakan akun kita. Nah, teman-teman di sini perlu diketahui bersama bahwa bagi teman-teman yang berhak untuk ikut seleksi kompetensi 2, itu adalah dari kriteria 4 tadi ya, yang mana harus sudah mendaftar, harus sudah mengupload berkas, dan lolos verifikasi berkas atau lolos seleksi administrasi yang dulu dilakukan sekitar bulan Juli sampai Agustus. Nah, bagi teman-teman yang sudah membuat akun, untuk mendaftar dan memilih formasi tahap 2, maka teman-teman di sini tinggal klik saja masuk. Kemudian pada akun SSCASN kita, di sini ada tombol-tombol yaitu cetak kartu dan seterusnya ini. Kita bisa scroll ke bawah, tepatnya di sini pada bagian bawahnya deklarasi sehat. Nah, di sini ketika teman-teman yang tidak lolos tahap 1, ini ada tulisan kan, kalau teman-teman nggak lolos, maaf Anda tidak lolos seleksi CASN tahap 1. Masa sanggah tahap 1 sudah berakhir, Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Nah, di sini kita untuk memilih formasi tahap 2 itu kita tinggal klik saja tombol memilih formasi yang tahap 2 ini. Nah, ini teman-teman kita klik yang formasi tahap 2, ini nanti kita akan diarahkan kepada sebuah menu pop-up yang mana di sini nanti akan disajikan untuk data-data yang akan kita isikan. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan saat ini masih ada tampilan seperti ini karena belum dibuka. Nah, nanti ketika sudah tanggal 15, maka akan sudah bisa dibuka. Nah, ini teman-teman, untuk data yang kita isikan, tentunya di sini untuk jenis seleksi, ini adalah P3K Guru. Nah, karena kita melamar untuk P3K Guru ya, dan sepertinya untuk menu seleksi, jenis seleksi yang P3K Guru, ini nanti akan otomatis terisi. Kemudian untuk yang tahap 2 ini juga otomatis akan terisi teman-teman. Kemudian di sini untuk yang instansi, instansi nanti akan disesuaikan dengan instansi kita. Misalkan saya berada di sebuah Kabupaten Ngawi, maka di sini akan masuk tertulis secara otomatis berdasarkan data pada Dapodik kita, yaitu instansi di Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk jenis formasi nanti akan disesuaikan dengan data kita di Dapodik dan juga verifikasi dan validasi ijazah yang sudah kita verbalkan di akun info GTK kita. Nah, nanti untuk terkait tentang
formasi apa yang dapat kita pilih, terus kemudian lokasinya di mana, itu nanti akan ditentukan dari data kita di Dapodik. Kalau misalkan lokasi saya itu instansinya adalah Kabupaten Ngawi, berarti nanti saya bisa memilih di Kabupaten Ngawi. Kemudian, untuk pendidikannya ini nanti juga akan didasarkan dari sana. Jadi berdasarkan dari ijazah, kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki, itu nanti akan ditunjukkan, yaitu untuk formasi yang boleh kita lamar itu yang apa saja. Di sini kita isikan untuk pendidikan kita, nanti akan ada menu drop down di sini, kita pilih saja pendidikan kita. Dan kita pastikan untuk pendidikan yang kita pilih itu sesuai dengan, kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki. Karena di sini nanti akan diminta data-data secara lengkap ya, terkait tentang data pendidikan kita. Kemudian di sini ada sertifikat pendidikan. Data yang tampil adalah data dari Kemdikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi yang dimaksud dengan sertifikat pendidikan ini nanti juga akan terkait tentang berkas sertik yang sudah kita upload pada bagian resume SSIASN. Jadi teman-teman untuk data-data yang kita masukkan ini harus sama dengan data yang ada di Info GTK dan juga yang ada di SSC ASN. Tentunya dulu ketika kita mendaftar itu sudah mengisi data-datanya ya dan juga sudah mengupload berkasnya. Nah, itu nanti akan otomatis terisi dari sana. Kemudian untuk nomor ijazah, ini nanti kalau misalkan di sini sudah otomatis terisi, maka kita tinggal memilih formasi saja. Kalau misalkan di sini nanti ada isian yang harus kita isikan, maka kita harus mengisikan sesuai dengan nomor ijazah yang asli ya. Dan tentunya itu harus sama teman-teman dengan nomor ijazah yang kita upload berkasnya pada akun SSCASN dan juga sama dengan data ijazah yang ada di Info GTK. Mulai dari nomor ijazah, kemudian berikutnya tahun lulus. Nah, itu kan di sana sudah ada. Kemudian untuk tanggal ijazah itu dikeluarkan kapan, itu juga kita harus samakan. Berikutnya, di sini untuk nama perguruan tinggi, kalau misalkan di sini nanti kita harus mengisikan manual, ini juga kita harus isikan sesuai dengan data yang ada pada ijazah kita. Kalau misalkan nanti sudah otomatis terisi, yaitu autofill, maka teman-teman nanti tinggal saja nanti klik OK ya. Berikutnya di sini ada petunjuk pemilihan formasi. Yang pertama, pilihlah instansi, jenis formasi, dan formasi tujuan pendaftaran. Kemudian yang kedua, klik tombol pilih untuk melakukan pengecekan formasi serta syarat batas umur instansi. Yang ketiga, pilih jabatan dan lokasi formasi dari formasi tujuan pendaftaran. Yang keempat, terakhir kita isi CAPTCHA di bawah ini dan kemudian kita klik tombol akhiri pendaftaran.